Nabi Muhammad terus nih, sekali-sekali dong si Otong Samsudin ke, si Ucup ke, yang mulia gitu. Nabi Muhammad lagi, Nabi Muhammad lagi, wali Allah lagi, wali Allah lagi, orang-orang soleh lagi, orang soleh lagi. Sekali-sekali dong si Toing ke, Toing gitu. Gak ada, Ucup, gak ada ya. Prengki, gak ada juga. Nah ini harus kita kaji, siapakah mereka itu? Itulah adalah hamba-hamba pilih Allah, Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh yang wajib kita pegang, yang wajib kita cintai, yang wajib kita ikutin. Insya Allah antum selamat dunia dan akhirat. Walaupun kita ini bukan bertitel Nabi, walaupun kita bukan bertitel para wali Allah dan orang soleh, antum hikmat dan istiqomah, ya Allah, baca maulid terus, baca ratib terus, tawasul terus sama Nabi, jalan ke makam wali Allah dan orang soleh. Besok meninggal dunia antum heran, kok bisa minum kopi bareng-bareng sama Rasulullah, bisa minum kopi bareng-bareng sama para aulia Allah, sama orang soleh. Padahal kita orang yang jauh dengan ibadahnya kepada Allah, orang jauh dengan amalnya, orang yang jauh dengan ilmunya. Yang berkat orang berkumpul dengan Rasulullah, sahabat Nabi, ataupun orang-orang yang hikmat istiqomah, yang beriktikaf, bersaling, bermujahadah Allah Ta'ala, itu wajar. Nah kita orang yang jauh dengan ilmunya, ibadah amalnya, bisa kopi bareng-bareng dengan berkat mahabbah cinta al-mar'u man ahab, seseorang akan bersama yang dicintainya. Subhanallah ya. Makanya antum ini cintanya biar lengket, biar kencang, biar kuat. Bukan cinta sekedar antum ngaji doang di sini, bukan. Nah ini Habib nih, Hasal Hadap lagi hall nih, cucinya Rasulullah. Antum bantuin cuci nampannya, gelar karpetnya, ataupun rapin, sapu itu, dilihat sama Habib Hasan di Ponten. Ini makan ngaji, makan ngaji, makan berkah dapat, dua dapat, nanti nggak tahu juga dah. Iya nggak ada nilainya. Bayangin, kan antum kan harus ada ujian. Ujiannya apa, Beb? Kecapean, kosek-kosek kamar mandi, kecapean, nyapu segala macam. Itu harus ujian. Nggak mungkin kita ini cuma nongkrong doang bisa ke surga. Oh, harus ada ihtiram dan ta'dib, dan harus ada korbankan kita besok surga matinya. Enggak. Harus ada mahabbahnya, cintanya lengket sama Rasul. Jadi cinta ini harus ada pertobanan. Kalau ada pertobanan nggak dikatakan cinta. Kayak kemarin tuh orang bela makamnya Habib Hasan Hadad. Beliau nggak butuh dibela, tapi bela mati-matian karena aulia Allah Ta'ala. Itu jaminan ahli jannah, ahli surganya Allah Ta'ala. Tapi banyak dari kalangan ulama-ulama yang memisahkan antum dengan wali Allah Ta'ala. Ini namanya ulama karbita, ataupun dikatakan ulama su, ulama yang menyimpang di luar Allah Ta'ala. Nah ulama su ini adalah ulama warasatul aniyah, pewaris kekayaan, adalah ulama minal yahdil, yang memberikan kesesatan di luar ajaran Allah, di luar ajaran Muhammad. Tapi kalau ulama warasatul anbiya adalah ulama minal yahdi, yang memberikan petunjuk di jalan Allah dan Nabi Muhammad. Yang Rasulullah khawatirkan bukan ulama warasatul anbiya, tapi ulama su. Makanya Rasulullah katakan, utarakan anna bilghuri hubbu minad dajjal, ana hubbu minal ulama su. Saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama su. Ulama su yang ini mana? Ulama yang diam, nggak ngasih tahu tuh kemuliaan Nabi Muhammad, nggak kasih tahu tuh kemuliaannya para min ahubib keluarga Nabi, nggak kasih tahu tuh kemuliaannya para aulia Allah dan orang soleh. Akhirnya orang Islam ini ngikut aliran ISIS, orang Islam ini ngikut aliran paham Wahabiyah, orang Islam ini masuk aliran LDI, Persis, Jared. Antum lihat, cek orang Islam mereka yang berakidah yang punya organisasi ISIS, Wahabi, Salafi, Salafi Iran, LDI, Persis, lain segala macam, cek. Ada gak dibaca murid Nabi? Ada gak wa ila hadrati sayyidina Rasulullah, wa ila hadrati auliya Allah? Ada. Mulutnya haram untuk tawasul sama Nabi, mulutnya haram untuk tawasul sama para auliya Allah dan orang soleh. Udah datang lu ngaji aja tang biar pinter, udah ibadah aja tang biar pinter, amal kita tadi mati ke surga. Oh, gak sembarangan. Surga ini ada dua perjalanan. Wa qala Imam Al-Haddad radhiyallahu taala, surga yang satu husnul khotimah, yang satu lagi matinya suhul khotimah. Yang husnul khotimah ini punya backingan tuh. Makanya backingan itu dapetin paspor visa. Apa paspor visanya? Adalah syafaat kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad Rasulullah. Makanya antum jarak ke makam Rasulullah, antum pergi haji umroh, itu ada terpampang, insya Allah gak bakal dihapus sama orang-orang Wahabi. Tulisannya apa hadis Nabi? Anasu kulluhum miladun Adam, anasu kulluhum miladun Adam illah yaumal qiyamah la yadkhulul jannah bi sawbi amalihim min nabiyina syafaatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam yang pertama awal diciptakan Allah Rabbul Jalaluhu illah yaumal qiyamah, sampai kiamat. Sekarang belum kiamat. Jawabnya apa Rasulullah? La yadkhulul jannah bi sawbi amalihim. Tidak ada yang masuk surga Allah dengan banyaknya amalan, ibadah, ilmu, kalau mereka tidak ada paspor syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Antum SD mau ke SMP nggak ada ijazah SD, bisa nggak? Nggak bisa. Antum nggak ada ijazah,
SMP mau ke SMA bisa gak? Antum mau kuliah tapi nggak ada ijazah SMA-nya bisa gak? Orang iso gak bakal bisa. Antum masuk rumah orang harus dapat ijazah dulu. Hei orang Islam, assalamualaikum. Dalamnya waalaikumsalam warahmatullahi. Sepada pasti dibukain sebulbetnya walaupun ada ucapan. Lu masuk rumah orang main dobrak aja, jopret buka lu pintunya. Tuan rumahnya marah, setan lu. Aduh, seperti itulah. Itu di dunia. Nah ini pengen surga, pengen nyelonong boy, kan repot. Anak sering utarakan dimanapun bertempat berada. Anak tadi barusan subuh-subuh berangkat ke Bogor, 2 tempat acara Maulid Nabi. Pulangnya maghrib mau isya lagi. Saya berangkat lagi kemari. Itu sebelum Maulid Nabi, anak berangkat, anak nemuin tamu dulu. Habis nemuin tamu, motong sapi jam berapa? Setengah 11. Biasanya motong sapi jam 8, jam 10. Nemuin tamu ngobrol, motong sapi setengah 7 apa setengah 11, berangkat ke Tambun. Dari Tambun pulangnya mau maghrib lagi. Berangkat lagi ke Petamburan, kantor besan nih. Habib Muhammad Irfan di Taufik Ali terus mendapatkan putrinya daripada Habib Rijik Naswa, kalau Saripan Naswa, sahab di situ. Anak gendeng sama adiknya beliau namanya Fahmi gandeng terus sampai ke panggung, sampai ke atas. Aduh, baru kali itu anak ngerasain kaki, aduh ngeletak badan. Subhanallah, karena ngelihat ini abahnya dekat sama anak, minta didampingi, ya udah akhir dah. Bismillah seperti itu, berangkat. Udah besoknya acara hall. Pagi-pagi nyunyutan nemuin tamu lagi tuh. Subuh bangun nemuin tamu lagi, terus baru acara Maulid Nabi, nemuin tamu lagi dari mana? Kuningan tuh baru kelar. Udah kelar Kuningan bubar. Di belakang majelis nemuin tamu, Kapolres ya semua segala macam. Anak ucapin terima kasih banyak Pak, Bapak udah nangkepin preman-preman yang ada di belakang yang merusak berada maka Bapriu, di mereka nyetel jangdutan, jaipongan segala macam, dan banyak orang-orang jara yang komplain dan terganggu. Akhirnya gerbek, banyak yang komplain, ngadu kali sama polisi, gerbek langsung. Tuh omongan anak tuh, ntar bakal gerbek, lihatin aja, gerbek langsung. Seperti itu tuh, sampai sekarang udah gak ada lagi dangdutan lagi dah, gak ada jaipongan lagi, doa-doa kita kumpul semuanya ya, bertahap, orang-orang mereka bakal hancur semuanya dah, gak bakal lama. Nggak ada kebatilan, kedoliman di makam wali Allah Ta'ala akan panjang, nggak ada. Ini istidrot. Jadi tarik ulur mereka yang batil, yang dolim bakal hancur semuanya. Nggak bakal bisa. Mau duitnya seabrak-abrak, sekontainer, hancur makam wali Allah Ta'ala, tidak akan bisa. Para wali Allah ini selalu dekat hubungannya sama Allah Ta'ala. Auliyai tatagubai, la yarifuhum ahadun siwai. Para auliaku di bawah gubaku, tidak ada nanti wali-waliku kecuali Allah Ta'ala. Jadi para wali ini sangat dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala. Jadi gunanya kita kenal Nabi, gunanya kita kenal pewaris Nabi, gunanya kita kenal para aulia Allah dan orang soleh, itu untuk mendapatkan paspor visa, yaitu syafaatnya Kanjeng Rasul Muhammad Rasulullah. Kalau nggak ada syafaat Nabi Muhammad, bisa ke surga? Bisa gak ke surga? Nggak bisa. Makanya kita harus punya dapat syafaat daripada Habibuna Muhammad Rasulullah. Apa biar syafaat? Banyakin selawat, banyakin tawasul, jarak ke makam para aulia Allah dan orang soleh ya. Rasulullah sudah katakan, manjara kubri wajibatu min syafaati. Barang siapa yang jarak ke kuburku, ke makamku, makbaraku, ke pusaranku, berhak mereka mendapatkan syafaat dariku Kanjeng Rasulullah. Manjarani pada mamati mangkana jarati fil hayati. Barang siapa menjarah ke makamku sesudah wafatku, sama saja mereka menjaraiku selagi aku masih hidup. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku lebih baik buat kalian dan matiku lebih baik buat kalian. Subhanallah. Antum jarak ke makam aulia Allah, orang soleh, sama juga. Manjaro alima min ahlul bait Rasulullah min jamalati wa sunati habibana Muhammad Allahu ta'ala umruhu wa wasarisku wa amatu husnul khatimah wal musibatin, katanya. Barang siapa yang berjarak-jarak ke makamnya para aulia Allah, berjarak ke makam orang-orang soleh solihin, seorang alim ulama dari golonganku, keluargaku yang mewariskan sunnah dan ilmuku, maka orang tersebut akan dipanjangkan umurnya, diberikan keluaskan rezekinya, dijauhkan musibah dunia dan akhirat, dan diwafatkan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, husnul khotimah ini nggak ada masar, nggak ada man rabbuka wa man nabiyuka, nggak ada hisab, nggak ada penyerahan amal baiknya, karena 7, bayangin, 11, 12 perjalanan, bayangin. Jadi antum ini mau ke surga 12 perjalanan. Orang yang matinya suul khotimah harus lewatin rambu-rambu. Rambunya apa, Beb? Merah, kuning, kuning, merah, merah, kuning. Ijonya ada gak, Beb? Nggak ada ijonya. Kalau orang mati suul khotimah nggak ada ijo. Tapi kalau husnul khotimah, tuh saya sorban ini dipakai tuh warna hijau tuh. Hijau nantinya tuh, tahu gak hijau? Kalau naik motor mobil, kalau di perapatan, kalau hijau jalan apa berhenti? Jalan terus. Nah, orang yang mati husnul khotimah bablas pokoknya.
pokoknya, gak ada masal, gak ada hisab, penyaran amal baiknya, ditanya man robuka, wa man nabuka, ditendang apa segala macam, gak ada. Nih hidup di dunia alam pertama, yang kedua kematian. Nah kematian ini kita gimana matinya nih? Pasti ditanya kalau mati sul khotimah. Ditanya terus, siksa habis dari ujung umbun-umbun sampai kaki barat, dari barat sama timur digencet buminya, dari selatan dan utara digencet buminya. Anda pernah nyaksikan tuh. Udah 15 tahun yang lalu di Budi Dharma, nggak tahu dia anak muda kelakuannya kayak apa di ekspansi hidupnya. Datanglah mayat di jenazah nenek-nenek, Pak, saya kan minta nih kakeknya sama istrinya biar di sini berdamping, kenapa dikubur tempat orang lain? Apa bedanya? Beda 15 menit, apa bedanya? 11 lagi. Ya urusan akhir kan urusan Allah Ta'ala. Minta dipindahin, dikasih duit si gepong, jepret, digali, begitu digali baru 15 menit dikubur anak muda, itu palanya pindah ke kaki, kakinya pindah pala, ucusnya berantakan. Itu 15 menit. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang jenazah yang udah dikubur itu minimal 3 hari meledak perutnya. Ini belum 3 hari, bayangin. Itu langsung pisah, badannya hancur. Akhirnya dikubur lagi, kaget di keluarga nenek-nenek, nggak mau sampai di situ, dipindahnya sampingnya jebret seperti itu. Makanya inilah kita, alam kubur ini siksaan ada, Beb, saya nggak mau, Beb, siksaan alam kubur aja kubur. Nah, harus dapetin syafaat Nabi Muhammad, harus dapetin syafaatnya para aulia Allah, orang soleh. Tuh para wali Allah bisa menyelamatkan antum, orang soleh bisa menyelamatkan antum. Indah jikra ambi Allah, indah jikra ambi Allah wa aulia Allah wa soleh tanjilur rahmah. Sekedar antum mengingat rasa rindu dan cinta kepada siapa yang antum ingatkan, yang antum ingat, yang antum rindukan, yang antum cintakan. Oh kekasihnya Allah Nabi Muhammad, oh kekasihnya Allah perwaris Nabi, oh kekasihnya Allah para aulia Allah, oh kekasihnya Allah orang-orang soleh. Tanjil rahmah, akan diturunkan rahmatnya Allah, diturunkan barokah syafaat. Besoknya kelepak-kelepak meninggal husnul khotimah. Ini kenikmatan orang Islam yang selalu hikmat dan istiqomah semasa mudanya sampai akhir hayatnya. Mereka selalu dihalalkan datang ke majlis-majlis ilmu, majlis maulid, majlis ratib, majlis zikir, majlis panakiban, majlis aulia Allah, majlis selawat. Insya Allah orang ini bakal wafat matinya husnul khotimah. Udah, husnul khotimah bablas. Nggak ada siksa kubur, nggak ada ajab kubur, nggak ada fitnah kubur, nggak ada hisab, nggak ada api neraka, nggak ada lagi. Langsung merem, digotong nih mayat pertama, dimandiin dulu, dibungkus kain kapan yang rapi, dibawa ke masjid musola, sholatkan jenazah, dibawa ke rumah batang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sampai ke liang lahat dibawa, kurung jenazahnya ke dalamin, wajahnya dibuka, dihadapkan kiblat, nyium tanah, diajankan, dikomatkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah ajan dan komat, ditutup sama papan, diuruk sama tanah, dibacain tahlil wa takin, ditinggalkan. Itu begitu melek yang dipandang bukan kuburan, bukan gelap gulita, kesempitan, sendirian, dibungkus kain kapan, saya udah mati, digerogotin belatung-belatung, begitu indahnya badan kita, gak ada lagi. Haram, diharamkan jasad ruhnya daripada siksa kubur orang mendatangkan syafaat Nabi Muhammad. Saya haramkan jasad ruhnya daripada ajab kubur, fitnah kubur, api neraka, haram, gak ada lagi. Tapi begitu antum tiduran aja seperti biasa, nanti dibangunin. Wahai orang kampung Malaka, majlis talim yang selalu hikmat dan hadir di majlisnya daripada mahabbat Rasul, gum 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 gum. Kalau orang Sunda, udang 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 udang. Kalau orang Madura, jege 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 jege. Kalau orang Jawa, tangi 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 tangi. Iya mungkin kalau orang Jawa mungkin mereka pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura gitu ya. Begitu bangun, udah tersenyum warga malaikatnya. Nggak ada apa, malaikat bangun ke saya, itu lihat depan mata tuh jalan Shiratal Mustaqim. Tidur lagi, ngorok lagi, bahkan ileran lagi tidurnya juga. Gum 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 bangun. Begitu melek, wajah malaikat masih tersenyum. Ada apa lagi? Malaikat itu lihat depan mata tuh surganya Allah Ta'ala subhanahu. Tidur lagi, dibangun lagi, gom gom gom. Begitu melek lagi, ada apa lagi? Malaikat itu lihat depan mata, ada kanjeng Rasul Nabi Muhammad, kanjeng aulia Allah, kanjeng orang soleh lagi manggil-manggil. Hei para jamaah majlis talim Muhammad Rasul, kedieu kamhir meriki dena katanya. Tuh bahasa Madura dena, ya meriki bahasa Jawa, kedieu bahasa Sunda. Ini dipanggilin, antum kemari semuanya. Ngapain Nabi Muhammad manggil-manggil orang majlis Muhammad Rasul? Suruh ngopi bareng-bareng sama Rasulullah katanya. Dipanggil lagi sama para wali Allah, kemari. Ada apa wali Allah pada manggil saya? Suruh makan nasi uduk pakai semur jengkol nantinya, bareng-bareng sama para aulia Allah Ta'ala. Nikmat rasanya, karena orang yang kenal dengan Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh dengan mahabbah cinta, pendekatannya kuat dan kekasih Allah Ta'ala, maka orang tersebut wafat meninggal dunia, ya ruju minadunya illa bil iman. Meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, keluar membawa keimanan di jalan Allah dan Nabi Muhammad. Yadkhulul jannah,
antum langsung mangga dan monggo silakan dimasukkan surga taala bil gori isap, tanpa dihisap lagi. Nah kalau tanpa dihisap lagi antum gak ada masar. 12 perjalanan, hidup pertama, kuburan yang kedua, yang ketiga kiamat belum kiamat, siksa kubur berjalan, singkat habis, kiamat habis dunia, kiamat 4 kebangkitan, 5 masar, lautan umat. Bapak ibu nyari anaknya nggak ketemu, anak nyari bapak ibu ketemu, istri nyari suami, suami nyari istri nggak ketemu, paman bibi nyari ponakan, ponakan nyari paman bibi nggak ketemu, kakek nenek nyari cucunya, cucunya nyari kakek nenek nggak ketemu. Apalagi kakak nyari adik-adik jadi kakak nenek. Loh kenapa beb? Karena di dunianya akidahnya pada ngalor ngidul. Warawiri beb, bapak saya Islam beb, tapi pengikut aliran ISIS. Mas saya Islam beb, tapi pengikut aliran paham Wahabiyah. Anak saya juga Islam beb, tapi pengikut aliran paham Salafi. Salafi apa beb? Salah pikiran. Tuh. Ponakan saya Islam beb, ngaku Nabi. Beb, saya punya cucu Islam loh beb. Ya maulid Nabi haram beb, bid'ah syirik musyrik. Nah, repot dah. Loh kenapa? Nggak dikasih nasihat sih yang baik-baik. Gak dikenalkan Nabi, nongkrong di majlis maulid, di majlisnya aulia Allah, di majlis orang soleh. Ya bapaknya gak perkenalkan, numpang-numpang doang. Gua Islam dah, istri gua Islam, mau enaknya doang. Punya bait, didik lagi sama bapak ibunya. Tapi ada amanat Kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad. Bulu mulidat alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah bersih. Adibu aladukum ala salasa isal, didiklah anakmu daripada 3 perkara. Yang pertama, adibu aladukum hubbu nabiyukum, didiklah anakmu untuk cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, adibu aladukum hubbu min ahlul baitin Nabi Muhammad, didiklah anakmu untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, adibu aladukum qiraatul Quran, dan didiklah anak-anakmu untuk baca Al-Quran. Fa inna amal Quran bidalahu yadila diluhu ma ambiya wa asbiya. Orang yang menghafalkan baca Al-Quran, maka mereka dapat naungan bersama kekasih Allah Ta'ala, para ambiya Allah, sama Nabi, para awliya Allah dan orang soleh. Tapi bukan sekedar dia baca Al-Quran, tapi mengkaji, mentafsir Quran, diuji benar Quran. Di situ ada hamba-hamba pilihan Allah, kekasih Allah, yang wajib kita cintain, yang wajib kita ikutin, yang wajib kita pegang. Insya Allah antum berkumpul dengan Habibuna Muhammad Rasulullah ya. Berkumpul sama para wali Allah dan orang soleh ya. Berkumpul dengan para hamba-hamba pilihan Allah, kekasihnya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan tim hadro, antum semua yang hadir di sini ya, Ustadz Iksan semuanya yang ada di sini, Ustadz Hakim pimpinan Mahabbatur Rasul semuanya ya, biar pada ke surga semuanya. Ini Rasulullah melihat antum gembira nih, tersenyum. Ini dapat kegembiraan, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, akan mendapatkan gembira, kesenangan, bahagia dunia dan akhirat. La tabdila kalimatillah jalika wal fawjul adim. Tidak ada perubahan janji Allah Ta'ala. Yang demikian kemenangan itu yang besar yang diraih siapa orang yang kuat dengan Nabi, yang kuat dengan pewaris Nabi, yang kuat dengan para awliya Allah dan orang soleh, maka antum akan dapat kesenangan, bahagia, gembira dunia sampai di akhirat. Kita jangan merasa wah gua mah umat doang. Jangan. Antum dikasih titel oleh Nabi Muhammad, khairu ummati summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, sebaik-baiknya umatku pada zaman sahabatku, pada zaman keluargaku. Sesudah yang mana beb? Mulutnya ini selalu basah baca selawat Nabi, selalu basah wa ila hadratin Nabi Muhammad, tawasul para aulia Allah dan orang soleh, selalu basah dengan orang-orang soleh, berzikir, bertasbih, bertahmid ya, baca menakiban, baca maulid Nabi, selawatan, zikiran, istighosa, basah, tawasul, langkahnya dihalalkan ke makam-makam para aulia Ta'ala. Ya Allah, pokoknya is the best. Walaupun zikirnya ada salahnya, selawat ada salahnya, ibadah salahnya, nempel terus sama Kanjeng Rasul Nabi Muhammad, insya Allah semuanya masuk surganya Allah Ta'ala ya. Jangan sampai kalah sama orang Baduy. Orang Baduy turun mendengar ceramah Rasulullah, surga lagi, surga lagi, surga lagi, surga lagi. Dibukanya gerbangnya surga menjelang kiamat, bayangin. Akhirat orang Baduy nyetuk punya lisan, wahai hamba pilih Allah Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, mata saha, kapan kiamat katanya Rasulullah. Wahai ashabi, siapa itu mengatakan kiamat? Haja ya Rasulullah. Orang Baduy, orang Baduy kemari, kenapa engkau minta kiamat? Habis engkau katakan surga itu dibukanya menjelang kiamat. Benar memang surga dibukanya menjelang kiamat. Sekarang belum kiamat nih, masih ditutup pintu surga. Nanti buka hak Kanjeng Rasulullah SAW. Gimana nih para nabi, para wali Allah, orang soleh? Ditinggalkan di pila-pilanya, terbebas daripada api neraka, terbebas daripada ajab kubur. Senang, gembira, baca maulid lagi, selawatan lagi, para nabi, para aulia Allah, para orang soleh, bahkan pengikutnya nabi, pengikutnya sahabat nabi, pengikutnya para aulia Allah, pengikutnya orang soleh yang soleh hikmat istiqomah dari zaman nabi sampai sekarang, mereka dikasih kesenangan oleh Allah Ta'ala, gembira, bayangin. Senang, gembira. Akhirnya, kenapa kau minta kiamat? Pengen buru ke sorga katanya. Kalau pengen sorga harus 3 dapat tahapan: ilmu, ibadah, amal. Gimana ilmu engkau? Ya Rasulullah, saya nggak punya ilmu. Saya tinggal di jibal alias gunung,
Gak ada ustadz, kiai, ulama. Bagaimana untuk belajar ngaji, menuntut ilmu agama, seakan-akan ilmunya gak dapat. Ibadah kau gimana wahai orang Baduy? Kalau bicara ibadah ya Rasulullah SAW, saya jalankan sholat 5 waktunya sunat. Tapi saya terima gak sama Allah Ta'ala? Terima apa enggak sama Allah Ta'ala? Bener apa enggak sholat saya, ibadah saya? Seakan-akan ngambang juga terima dan enggaknya. Yang terakhir, amal kau gimana? Kalau bicara amal, saya gak punya amal ya Rasulullah SAW. Bagaimana untuk beramal, fakir miskin, panti jompo, anak yatim, bangun masjid sholat? Saya nggak akan sanggup. Saya tinggal di atas gunung bersama istri, bersama anak saya banyak, katanya banyak. Bagaimana untuk beramal fakir miskin? Makan aja kadang-kadang puasa saya. Semuanya puasa, anak saya, istri puasa. Kadang-kadang dapat 1 piring rame-rame sama istri dan anak saya tercinta. Jadi tiga-tiganya nggak punya. Kata Rasulullah, bagaimana engkau bisa masuk surga Allah? Aku punya modal 2, wahai hamba pilih Allah kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Apa 2 ini? Al-mahabbah, cinta Gusti Allah Pangeran, wal mahabbah, cinta dengan engkau kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad. Ini orang Baduy ini orang yang susah ilmunya, dia bingung, dia dapat ilmu secuil, ibadahnya secuil, amal secuil, dia jalankan, tapi dia punya pegangan 2. Bayangin, al-mahabbah, cinta dengan Allah, dan cinta dengan Nabi Muhammad. Akhiratu Rasulullah betuskan lisan beliau dalam hadis, anta mahabbata, engkau bersama yang dicintainya. Subhanallah. Kenapa beb cinta? Cinta ini pongkol tombak tunggak utama yang akan dijamin kita punya ilmu ibadah amal. Kalau orang gak ada cintaan dengan Nabi Muhammad, perwaris Nabi, gak ada cinta dengan para aulia Allah dan orang soleh, la tupal, akan ditolak alias mardut, tidak akan diterima sholatnya, ibadah ngajinya. Subhanallah. Kullu sayin asas wa asas Islam. Segala sesuatu ada asasnya, dan asas Islam itu apa? Ngaji, puasa, ibadah, beramal, dan lain-lainnya. Ada gak? Hubba ali Muhammad wa hubba sahabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal awliya Allah mursalin. Adakah cinta dengan Nabi, keluarga Nabi, cinta dengan sahabat Nabi, cinta dengan para awliya Allah mursalin? Ada beb? Jangan khawatir dah, pokoknya kampung Malaka di sini semuanya ntar yang cinta bakal masuk surga yang Allah Ta'ala husnul khotimah. Asbatu, kalau cinta kuatkan. Asbatukum ala sirati asadukum hubba li Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal awliya mursalin. Orang yang paling mantap menuju di jalan mustaqim, mantap cintanya sama Nabi. Kuatin, mantap cintanya perwaris Nabi, cintanya dengan para awliya Allah dan orang soleh. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Man adhama maudir rasul kudus safiyan lahu yaumil qiyamah. Siapa gembira, senang, bahagia atas kelahiranku, orang tersebut akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Subhanallah, ya. Apalagi kita dapat cahaya, insya Allah. Aksiru salat aliyah, fa'in aksiru salat aliyah, nur fi kubur, nur ala sirat, nur fi jannah. Wahai manusia, perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad menjadi cahaya Allah Ta'ala dalam kuburan, di jalan sirat mustaqim, dan di surganya Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Qad ja'akum minallah, qad ja'akum minallah nurullah wal kitabul mubin. Telah datang kepada kalian dari cahaya dari Allah, wal kitabul mubin, dan kitab yang menerangkan. Tuh cahaya Allah Ta'ala siapa nih? Siapa? Kanjeng Nabi. Ini warnanya apa nih? Antum merem semua dah, merem semuanya matanya, merem semuanya. Yang merem sebut ya, yang anak pegang nih apa? Ampuh. Iya soalnya, karena bilang merem, ya enggak? Merem semuanya. Yang anak pegang ini apa? Ampuh. Gak tahu kan? Coba antum melek. Kami. Berkat cahayanya Rasulullah, akhirnya tahu ini jubah. Warnanya apa nih? Tuh, kenapa bisa ungu, bisa hijau, bisa putih? Namanya lampu. Berkat cahayanya Habibuna Muhammad SAW. Inilah kenikmatan orang yang mendapatkan cahayanya daripada Rasulullah. Insya Allah di akhirat akan menjadi terang benderang. Amin. Pokoknya antum mau ke cahayanya Rasulullah, banyakin selawat kepada Nabi Muhammad ya. Banyakin selawat ya, Monster. Sama Nabi Muhammad, insya Allah antum selamat dunia akhirat ya. Iya, bawa anaknya, mana anaknya? Iya, biar cinta lagi sama Nabi, cinta lagi sama para awliya Allah. Iya, bawa. Dia masih bujangan ting-ting kemarin. Sekarang udah nikah, punya istri tercinta. Namanya Siti Dewi Rahayu ya, istrinya. Iya, luar biasa. Monster nama aslinya Frankie. Iya, punya anak namanya siapa? Donald Trump. Ya kan? Luar biasa. Monster bawa lagi anaknya. Enak kan? Maaf ya, Monsternya meninggal dunia. Emaknya meninggal dunia. Ya Allah, anak gua si Otong nyangkut lagi di majlisnya aulia Allah. Senang gembira. Ini anak bapaknya ke sorga. Sorga misalnya, anaknya sepoyongan minum bir. Nah lu, main gaprek, jepret aja. Nah lu, kan bingung nah. Inilah makanya kita rakol, kita punya keluarga besar. Jangan sampai keluarga besar kita haram duduk di majlisnya Mahabbatur Rasul, di majlis selawat, majlis ratib, majlis manakibat, majlis istighosah, majlis zikir ya.
Pokoknya dirangkul keluarga besar. Iya beb, mas saya belum sini beb, belum halal nih beb. Bapak gua belum halal. Cek, rangkul. Tuh di Gubal Haddad ya. Yang bapak emaknya belum pernah hadirin hall. Yang belum pernah hadirin maulid biar hadir. Setahun sekali, bayangin. Ini udah 1 hari nggak pernah hadir, seminggu nggak pernah hadir, sebulan nggak pernah hadir, setahun sekali nggak pernah hadir. Kosong udah syafaat. Kosong syafaatnya Nabi, kosong syafaatnya para aulia Allah dan orang soleh. Orang tersebut minta surga, amin, amin, amin. Lu aja gak pernah hadir di majlisnya ya, di majlisnya Habib Hasan Abdal, di majlisnya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, gak pernah hadir di majlisnya Habib Muhammad bin Haddad Al-Hawi, gak pernah hadir di majlisnya Habib Usil Bakal, itu majlisnya aulia, dimanapun berada gak pernah hadir. Bagaimana antum bisa halal nanti di surganya Allah Ta'ala? Maka dihalalkan datang ke sana. Karena anak suka bawa, ayo wawancara yuk, kenalin makam wali ini. Maksudnya apa, Beb? Biar kita di akhirat dituntun nantinya. Tuh, sama backingan jenderal akhirat. Siapa, Beb? Di kanan kirinya ada Habib Hasan Haddad, di kanan kirinya Habib Ahmad Haddad Kunjung, di kanan kirinya Habib Salim Betul Haddad, di kanan kirinya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absi Kuitang, di kanan kirinya Habib Abdurrahman bin Muhammad Abdullah Al-Sidikini, di kanan kirinya Habib Usil Bakal Idrus, di kanan kirinya Habib Pangeran Salih Hamid bin Abdurrahman Al-Gadri, di kanan kirinya Habib Abdullah bin Musa Empang Bogor, di kanan kirinya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Baghdad Malang, di kanan kirinya ada Abdul Hamid Pasuruan, Habib Jayapar bin Syasikap Pasuruan, di kanan kirinya Habib Soleh bin Musa Hamid Tanggul, di kanan kiri Habib Muhammad bin Amdor Budowoso, di kanan kirinya ada Habib Ali Hadi Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Wah, banyak wali Allah. Malaikat, ya macam-macam ya. Ini Mahabbat Rasul nih, perwakilan dari Rasul. Nih, Ustaz Hakim suka ke jarak ke makam Soleh Tanggul. Ya macam-macam mereka. Siap, Habib Soleh Tanggul. Hormat, ya enggak? Karena antum di backing sama jenderal, tuh bintang, bayangin. Subhanallah. Antum kenal sama band jenderal begitu naik mobil, prit. Pak, ini mobilnya platnya mana, Pak? Oh, baru, Pak. Oh, ada surat jalan ya? Nggak ada. STNK nggak ada, SIP nggak ada. Nggak ada semua. Dikandangin mobilnya, orang dikandangin nggak? Dikandangin, celudupan. Bentar, Pak ya, bentar, Pak. Pak Jenderal, mobilnya mau ditangkap. Karena siapa? Ini nih, polisi. Oh, siapa? Wah, lu acong bilang dari tadi lu, ini mobil jenderal nih gitu. Waduh, siapa? Udah dianterin tuh seperti itu. Hebat nggak? Dunianya punya backingan jenderal akan selamat. Ini urusan akhirat harus punya backingan. Siapa backingan kita? Kanjeng Habibuna Muhammad Rasulullah, kanjeng para aulia Allah, kanjeng orang-orang soleh. Tuh, kalau Nabi Muhammad, para wali Allah dan orang soleh di Qur'annya tidak bisa menyelamatkan kita semuanya, Anda lebih yang duluan yang jauh sama Rasulullah. Anda lebih duluan yang jauh dengan para aulia Allah dan orang soleh. Maka Anda selalu bercucuran air mata, ya Allah, ya Rabb, jangan sampai putuskan hati saya dengan Habibuna Muhammad Rasulullah. Jangan putuskan hati saya dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Karena beliaulah jembatan jalan Siratal Mustaqim, dan beliau adalah jembatan yang menuju surga Ta'ala. Ulaika lahum amal muttadun. Siapa orang yang kenal dengan Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, ulaika lahum amal muttadun. Antum akan mendapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Siratal Mustaqim. Amin. Mudah-mudahan kita ke surga semua ya. Mudah-mudahan antum sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Yang baru datang Habib Hekel bin Ali Bagir, kita doakan sehat walafiat, panjang umur. Beliau megang Habib Ali Kuitang ya. Kita doakan nih seluruh wilayah, banyak cucu-cucunya. Nah, beliau Habib Muhammad bin Hasim Al-Jufri yang megang daripada pondok pesantren Al-Hirab yang ada di Palu, luar biasa ya kan. Banyak sini juga ada Habib Al-Jamalulah yang megang Habib Bakar Jamalulah Mangga 2 yang ada di Mangga 2, luar biasa. Mau yang mana lagi antum? Nih, Habib Sehan Alatas megang Habib Abdullah bin Musi Empang Bogor, luar biasa. Jadi antum nyangkut punya sanad di sanad. Udah RT-nya lengkap, RW-nya lengkap, kecamatan lengkap. Merem aja begitu melek di depan mata surganya Allah Ta'ala, di depan mata Nabi Muhammad, di depan mata para aulia Allah dan orang soleh. Ini punya guru si Ucup. Cuk punya guru siapa? Si Toing punya guru siapa? Franky punya guru siapa? Siapa nih? Cendol punya guru siapa? Pengki punya guru siapa? Panci punya guru siapa? Pegorengan. Gak ada yang nyangkut kepada hamba pilih Allah Nabi Muhammad para Allah Ta'ala. Ya udah, kecebur lagi. Kun maha Allah Ta'ala, jadikan antum bersama Allah Ta'ala. Fa ilam takun fakun Allah Ta'ala. Jika antum belum bisa bersama Allah Ta'ala, carilah hamba-hamba pilihan Allah, Nabi pewaris Nabi yang mengantarkan antum berjumpa dengan Allah Ta'ala, yang mengantarkan antum berjumpa dengan jalan Siratal Mustaqim, yang mengantarkan antum berjumpa dengan Siratal Ta'ala. Wa ma'ahu minal anbiya Allah mursalin, wa ma'ahu minal awli mursalin. Jika antum bersama Nabi, para wali Allah dan orang soleh, insya Allah husnul khatimah.
Nih kita nungguin jemputan malaikat Ijroil, panjang banyak Habibnya soalnya ya. Mudah-mudahan kita selamat ya, selamat dunia dan akhirat, amin. Pokoknya antum jangan pernah putus, yang udah terpanggil hidayah, insya Allah kita semuanya selamat dunia dan akhirat ya. Kita doakan Habib Jamalulail ya, Habib Muhammad Al-Jufri, Habib Syekh Al-Atas, Habib Hekel bin Ali Bagil. Kita doakan beliau dan para Habib yang ada di sini juga, ada Habib Muhammad Ba'bud tuh lagi duduk ya. Kita doakan sehat walafiat dan panjang umur. Pokoknya insya Allah antum keluarganya rangkul anak minta antum ya Bib. Kemarin saya punya orang tua nggak ada di sini Bib, sekarang ada Bib. Mana bapaknya, emaknya? Tuh Bib, emaknya, mas saya tuh Bib tuh ibu saya. Alhamdulillah. Nanti monster ada gak di majlis Kubala Hadat malam Jumat? Kalau ada, is the best, berarti bapak antum, ibu antum besar. Kalau nggak ada, waalaikumsalam dah. Banyak istighfar selawat biar terpanggil hidayah. Mudah-mudahan kita sehat.